Cara mengajukan pinjaman KPR di Bank Mandiri. Sebelumnya saya doakan teman-teman yang sedang membutuhkan atau sedang berencana untuk mendapatkan hunian impian. Saya doakan prosesnya lancar dan hunian impiannya segera dimiliki ya. Oke teman-teman, di video kali ini akan aku sampaikan, akan aku jelaskan bagaimana sih cara untuk memperoleh fasilitas KPR di Bank Mandiri. Untuk bank-bank yang lain juga pernah aku bahas, linknya ada di deskripsi ya. Kali ini untuk yang Bank Mandiri. Jadi di Bank Mandiri itu kita bisa mengajukan pinjaman KPR untuk membeli rumah tinggal, apartemen, ruko, ataupun rukan, baik melalui developer ataupun juga yang bukan developer ya. Jadi bukan hanya developer aja, yang bukan non developer pun bisa juga ya. Sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Dan di Bank Mandiri ini untuk KPR-nya itu bisa kita pakai untuk 3 hal. Yang pertama adalah Mandiri KPR yang memang untuk pembelian baru. Jadi mau rumah, kemudian apartemen, ruko, rukan ya, itu bisa menggunakan fasilitas ini ya untuk pembelian baru. Kemudian juga ada Mandiri Top Up. Itu untuk yang sudah mengajukan pinjaman sebelumnya, kemudian sudah jalan beberapa bulan atau beberapa tahun, ingin menambah pinjamannya ya. Teman-teman juga bisa melakukannya di Bank Mandiri ya. Misalkan ingin merenov atau apapun ya, silahkan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas ini. Kemudian juga untuk Mandiri KPR Take Over. Jadi bukan yang baru, rumahnya ini pernah dibeli oleh orang lain, kemudian kita ingin take over, itu juga bisa kita lakukan melalui Bank Mandiri. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin ini agak beda dari bank yang lain ya. Jadi nanti untuk bunganya ini kompetitif di Bank Mandiri, kita bisa cek aja ya. Silahkan, menurut teman-teman ini lebih murah atau lebih mahal daripada bank lain ya. Dan juga untuk prosesnya ini relatif cepat. Uang mukanya mulai dari nol, ini ada syarat dan ketentuan, tapi rata-rata ya minimal 10% sih. Kemudian bisa diajukan secara joint income. Untuk yang sudah menikah, pasangan itu bisa mengajukan menggunakan data gaji pasangan ya. Jadi lebih besar kemungkinannya untuk di ACC. Dan juga jangka waktu pinjamannya sampai dengan 30 tahun. Ini panjang ya. Yang lain kan ada yang cuma 20, ada yang cuma 15. Kalau ini sampai 30 tahun untuk pembelian rumah tinggal atau 15 tahun untuk pembelian apartemen, ruko, dan juga rukan ya. Kemudian juga sudah bekerja sama dengan ratusan developer dan juga broker terkemuka di seluruh Indonesia. Karena ini memang perusahaan BUMN ya, milik negara. Jadi memang sudah terpercaya dipakai oleh banyak developer di seluruh penjuru negeri ini ya. Nah, untuk teman-teman, untuk suku bunganya ya, suku bunganya ini teman-teman nanti bisa cek ya. Ini ada linknya di sini ya, bmri.id/KPR bunga spesial ya. Kita buka saja ya. Ya, tampilannya seperti ini untuk tahun 2025. Untuk tahun depan bisa saja berubah, bisa saja sama ya. Teman-teman, di sini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah suku bunga super promo. Nah, teman-teman ya, ini untuk yang fix 1 tahun itu mulai dari 2,6% bunganya ya. Ini membantu banget untuk yang mungkin di tahun awal itu apa ya, masih banyak cicilan atau mungkin ada cicilan yang lain, cicilan DP ya. Jadi teman-teman ini bisa ringan ya. Memang untuk selanjutnya ya mungkin lebih gede seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa cek nih, ada yang fix 3 tahun, kemudian ada fix 5 tahun ya. Kemudian di sini juga ada pilihan suku bunga kategori B untuk KPR new booking dan juga take over ya. Teman-teman bisa cek di sini ya. Nih, ada macam-macam ya. Ada banyak skema yang bisa dipilih di Mandiri ini. Teman-teman pengen yang mana ya? Kalau yang pengen lebih aman ya silahkan pilih yang fix panjang ya, fix 10 tahun misalkan seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk bunganya. Kemudian kita lanjutkan ya untuk hal yang lainnya. Oh ya, saya informasikan juga bahwa bunga yang tadi sudah kita baca itu hanya berlaku sampai 31 Desember tahun 2025. Meskipun di tahun depan kemungkinan sih kalau misalkan berubah juga tidak banyak ya. Oke, sekarang kita ke syarat dan ketentuan. Teman-teman silahkan ini perhatikan ya, ataupun boleh di capture ya untuk layar dari YouTube ini ya. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Jadi kalau misalkan masih bekerja di luar negeri itu tidak bisa. Minimal usia 21 tahun ataupun sudah menikah. Kemudian maksimal adalah 55 tahun untuk pegawai dan 60 tahun untuk profesional ataupun wira swasta ya. Dan juga teman-teman untuk yang pegawai itu minimal menjadi pegawai tetap di perusahaan saat ini. Masa kerja minimal 3 bulan. Dan untuk yang profesional ataupun wira swasta memiliki pengalaman di bidang usaha minimal 2 tahun berturut-turut. Jadi bukan yang gonta-ganti usaha, dan juga memiliki penghasilan yang dapat diverifikasi. Teman-teman nanti bisa tunjukkan lewat rekening ataupun yang lainnya ya. Oke, kemudian untuk syarat dan ketentuan teman-teman silakan ya, ini untuk minimum penghasilan. Nah, teman-teman ya, untuk yang payroll ini untuk wilayah Jakarta, Bekasi ini minimal 5 juta ya, dan juga Karawang. Untuk yang wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Surabaya 4,5. Kemudian untuk wilayah lain
itu 4 juta minimal gajinya. Dan juga untuk profesional ini untuk Depok, Bogor, Tangerang, Surabaya ini 5 juta ya. Teman-teman nanti bisa sesuaikan ya, teman-teman masuk kategori yang mana ya. Kemudian untuk syarat dan juga ketentuan, silahkan teman-teman ini diperhatikan, silahkan disiapkan sebelum datang ke kantor cabang Bank Mandiri ya. Nah, yang pertama teman-teman nanti ada formulirnya tentunya kita isi di sana ya. Kemudian juga ada fotokopi KTP pemohon dan juga pasangan, kemudian fotokopi surat nikah ataupun surat cerai, ini semua bank sama ya. Fotokopi kartu keluarga, kemudian rekening, koran tabungan 3 bulan terakhir, kemudian NPWP, kemudian setelah itu ada slip gaji untuk yang pekerja, kemudian ada laporan keuangan ini untuk yang wira swasta ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini aja ya nih. Di sini sudah ada syarat-syaratnya yang teman-teman sebaiknya siapkan sebelum kita mengajukan kita datang ke kantor cabang ya. Nah, untuk biayanya apa saja? Kurang lebih itu ada provisi, semua bank sama, administrasi, premi asuransi jiwa dan juga kerugian dan juga kebakaran ya. Biasanya itu akan diminta, nanti akan dibebankan ke kita saat akad kredit awal, pengikatan agunan, kemudian taksasi agunan, notaris dan juga balik nama ya. Kurang lebih sih ini antara 8-10% dari nilai ya, dari nilai propertinya, dari nilai rumahnya ya. Silahkan ini teman-teman dipersiapkan juga ya untuk biayanya ya. Oke teman-teman, sebenarnya kita juga sebelum datang ke kantor cabang kita bisa melakukan simulasi. Kira-kira nanti itu kita cicilannya berapa sih kalau kita menginginkan rumah dengan harga sekian ya. Oke, kita bisa cek itu ada di web seperti ini ya. Webnya ini linknya nanti saya sertakan di deskripsi agar teman-teman tinggal klik aja ya, tidak perlu ketik ya. Oke, kita coba simulasikan ya. Tampilannya seperti ini, di sini ada dua pilihan. Kita menghitung dari salary, maka kita akan mendapatkan batas kredit berapa, ataupun juga kita melihat dari harga propertinya, harga rumahnya ya. Oke, kita coba dari yang kedua aja. Misalkan ini kita ingin pembelian rumah, kemudian ini misalkan luas areanya berapa ya, misalkan 70 gitu ya. Kemudian ini rumah tinggal dan setelah itu kita pilih yang pertama dan setelah itu harga rumahnya misalkan berapa, 500 gitu ya. Start 500 juta. Contoh saja teman-teman nanti bisa simulasi sendiri ya. Dan setelah itu DP-nya, nah misalkan DP 10% ya, atau teman-teman misalkan punya 20% ya. Oke, kita isi misalkan 100 gitu. Nah, teman-teman nanti sesuaikan saja ya. Ini enggak ada tenornya, silahkan diisi mau berapa. Misalkan kita mau 20 tahun. Kemudian bunganya silahkan mau berapa, misalkan 12% ya per tahunnya ya. Nah, teman-teman langsung saja kita klik count. Nah, ini sudah muncul ya di sini, maka nanti teman-teman akan diminta untuk menyiapkan ya, ini down payment-nya 100 ya seperti yang kita isi, kemudian provisinya sekian, administrasi sekian. Jadi teman-teman di awal harus menyiapkan uang sekian ya. Uangnya sekian ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi juga ini ada di sini dituliskan nih, minimumnya berapa? Minimum gajinya sekian ya. Kalau kita ingin beli rumah harga sekian dengan tenor sekian di Bank Mandiri ya. Oke, teman-teman, seperti itu simulasinya. Silahkan dicoba-coba dan yang masih bingung boleh langsung saja diputar ulang video ini dari awal ya. Dan tentunya saya doakan lagi prosesnya lancar, hunian impian segera dapat dimiliki ya. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.